40 Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil alamin. Solawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 40 hadis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah sebagai berikut. Hadis pertama, segala perbuatan tergantung niatnya. Dari Amirul Mukminin, Abu Hafs, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diberkata bahwa saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berhijrah untuk urusan dunia yang ingin ia dapatkan, atau karena perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya hanya untuk apa yang ia berhijrah karenanya. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis kedua, Islam, Iman, Ihsan, dan Hari Kiamat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih, dan rambut yang sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian ia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian ia berkata, "Ya Muhammad, beritahukan kepada aku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji jika kamu mampu. Kemudian laki-laki itu berkata, engkau benar. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukan kepada aku tentang iman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, beritahukan kepada aku tentang ihsan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat kapan terjadinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Laki-laki itu berkata lagi, beritahukan kepada aku tanda-tandanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang hamba sahaya sudah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin, dan juga penggembala domba sudah berlomba-lomba meninggikan bangunan. Umar bin Khattab berkata, kemudian orang itu pergi dan aku berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah engkau wahai Umar siapa yang bertanya tadi? Umar bin Khattab menjawab, Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril alaihi salam, yang datang kepada kalian dengan tujuan untuk mengajarkan agama kalian. Hadits riwayat Imam Muslim. Hadis ketiga, Rukun Islam. Dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhasil ke Baitullah, dan berpuasa Ramadan. Hadits riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Hadis keempat, fase penciptaan manusia. Dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang sangat terpercaya. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi sekumpul darah selama 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpalan daging dalam waktu yang sama, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh, dan ditetapkan bentuknya 4 hal, yaitu ketentuan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, sehingga seolah jarak antara dirinya dengan surga hanya sehasta. Kemudian dia didahului oleh ketentuan takdirnya, sehingga ia berbuat perbuatan ahli neraka, hingga masuklah ia ke dalamnya. Sesungguhnya di antara kalian juga ada yang melakukan perbuatan ahli neraka,
sehingga seolah jarak antara dirinya dan neraka hanya sehasta. Kemudian ia didahului oleh catatan takdir dirinya, lalu ia mengamalkan perbuatan ahli surga, hingga ia masuk ke dalamnya. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis kelima. Bitah. Dari Ummul Mukminin, Ummu Abdillah, Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat-buat amalan baru dalam urusan agama ini, yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam redaksi hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami atasnya, maka amalan tersebut tertolak. Hadis ke-6. Halal, haram, dan syubhat. Dari Abu Abdullah, yaitu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang hal telah jelas, dan yang haram telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat atau tidak jelas hukumnya, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Barang siapa yang berhati-hati terhadap hal-hal yang syubhat, maka sesungguhnya dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Barang siapa yang terjerumus kepada hal-hal syubhat, maka ia telah terjerumus pada hal-hal yang haram. Seperti seorang penggembala yang menggambarkan ternaknya di sekitar daerah terlarang. Makanya hampir terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja mempunyai daerah larangan. Ketahuilah bahwa daerah larangan Allah adalah hal-hal yang telah diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging, jika ia dalam keadaan baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Namun jika ia rusak, maka rusaklah pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah, bahwa ia adalah hati. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-7. Agama adalah nasihat. Dari Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin umat Islam, dan juga untuk seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis ke-8. Tindakan tegas dalam tauhid dan ibadah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, melaksanakan sholat, dan mengeluarkan zakat. Jika mereka telah melakukan hal tersebut, maka mereka telah diterbebas dariku darah dan juga harta mereka. Kecuali dengan alasan yang hak dalam Islam. Adapun urusan hisab mereka, tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-9. Melaksanakan perintah Allah sesuai dengan kesanggupan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hal apa saja yang sudah aku larang kamu sekalian darinya, maka jauhilah. Dan hal apa saja yang sudah aku perintahkan untuk kamu laksanakan, maka laksanakanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Sesungguhnya penyebab kehancuran umat-umat terdahulu sebelum kamu adalah karena banyaknya pertanyaan yang mereka ajukan namun tidak mereka kerjakan kepada para nabinya. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke-10. Perintah mencari rezeki yang halal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. Dan tidak menerima sesuatu apapun kecuali yang berasal dari hal-hal yang baik. Dan sesungguhnya Allah juga telah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana yang diperintahkan juga kepada para rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan kerjakanlah amalan soleh. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik yang telah kami berikan kepadamu. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah seorang laki-laki yang sedang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan berdebu, seraya berdoa menengadahkan kedua tangannya ke langit sambil berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Namun makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dengan makanan yang haram, maka bagaimana mungkin orang seperti ini akan dikabulkan doanya? Hadits riwayat Imam Muslim. 40 Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim.